Halo teman-teman, balik lagi bersama kita di channel Arah Cupang, salam satu kolam. Di video kali ini kita akan membahas pembesaran ikan cupang menggunakan media akuarium. Teman-teman pada penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, kita akan lanjutkan setelah video yang satu ini. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kebetulan ya hari ini tahun baru yang agak mengecewakan mungkin bagi sebagian orang, karena di Batam nih hujan dari kemarin ya, udah 2 hari terus menerus. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas karena memang hujan dari kemarin terus menerus ya. Oke sobat sekalian, para penghobi ikan cupang, di sini saya ingin berbagi pengalaman ya, berbagi sharing-sharing lah, berbagi pengalaman, yaitu tentang pembesaran ikan cupang dengan media akuarium. Karena apa ya? Karena selama ini kebanyakan penghobi ini membesarkan ikan cupang ini memakai kolam ya, kolam tembok, kolam terpal atau kolam tanah kan. Nah itu bagi sebagian orang merupakan satu masalah ya, karena ada yang punya lahan luas, ada juga yang ya memang terbatas lahannya. Jadi mungkin video ini bisa membuat solusi ya buat teman-teman yang lahan terbatas itu. Jadi saya sudah sering membesarkan ikan cupang ini dalam akuarium ya. Dan saya rasa hasilnya sangat menakjubkan, sangat memuaskan sekali. Karena apa? Karena di dalam akuarium itu, pertama kita bisa melihat ikan dengan jelas, mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang bagus, mana yang jelek kan, bisa langsung sortir kita. Terus di situ air sangat jernih sekali, bisa dikontrol. Ketika air sudah mulai keruh, kita bisa cepat-cepat menggantinya. Ketika air masih bagus ya kita masih santai lah, masih membiarkan kan. Untuk media pembesaran ikan cupang dalam akuarium, kita harus teliti dalam mengontrol air. Apalagi teman-teman kalau kita kasih makan dengan cacing sutra ya. Cacing sutra itu kan kadang-kadang bangkainya itu yang mati itu bikin bau. Nah biasanya kalau dalam akuarium sebesar ini ikan satu lubukan ya kurang lebih jumlahnya 300 ekor itu 2 hari saja biasanya sudah berlendir. Udah berlendir, akhirnya udah mulai bau. Maka kita harus cepat-cepat menggantinya. Nah ini saya menggunakan akuarium yang sebelah sini, ini ukuran kurang lebih 70 ya, 70 ke bawah ini 50 cm dan kesananya ke lebar 50 juga sepertinya. Kalau yang ini 1 meter lebih lah, lebih sedikit ya, 1 meter panjang, kesananya 40, tingginya 40 kalau nggak salah. Itu sih nggak jadi patokan, mau sebesar apapun, yang penting kita harus bisa mencocokkan dengan pompa tadi, dengan pompa ya. Karena apa? Karena kalau air sebesar ini atau akuarium sebesar ini dengan volume air sebanyak ini, misalkan pompanya yang lebih besar dari ini airnya ya pompanya, apa nanti resikonya? Jadi kalau airnya sebesar ini, pompanya besar, jadi air nanti goyang, bergolak. Sedangkan
ikan cupang pada habitatnya dia kan hidup di air yang tenang, bukan air yang mengalir gitu kan, air yang bergolak gitu. Jadi kalau akuarium sebesar ini dengan volume air yang sebanyak ini menggunakan pompa sebesar ini itu stabil teman-teman. Teman-teman bisa lihat, jadi airnya tetap diam, tenang kan, walaupun dia diputar tapi air tetap diam, jadi ikan merasa betah, merasa tenang lah. Terus kalau disaring seperti ini, air itu sangat bersih sekali teman-teman, jadi ikan sangat sehat. Kita bisa melihat kan, kalau ikan sehat itu biasanya ketika kita menjulurkan tangan dia bereaksi, ya, banyak bereaksi tuh. Karena ini sudah dikasih makan, mungkin reaksinya kurang ini ya, responnya kurang bagus lah, kurang agresif. Kalau tadi pagi mungkin semuanya langsung ke atas kan. Nah, ikan sehat-sehat teman-teman kalau di akuarium begini. Terus kelebihan yang lain, kalau di akuarium gini kita bisa mengirit lahan ya. Nah, seperti punya saya ini lahan berapa ya nih, 5 meter kali 4 lah. Ini kalau mau akuarium ke sini kan 3 nih, 1, 2, 3, ini 6. Kalau semua pojok diisi 6, berarti ada 3 kali 6, 3 kali 6 4, berarti kan 4 kali 6 lah, 4 kali 6 udah 24. Sekarang kalau lahan sebesar ini 4 kali 5 diisi dengan 24 akuarium, kalikan saja 21 akuariumnya misalkan 200 burayak, atau taruhlah 100 lah, berarti 100 kali 24, nah, berarti berapa, 2400 ya. Nah, berarti kita bisa membesarkan ikan sebanyak 2400 ekor dalam ruangan 5 kali 4. Nah, cuman ada kekurangannya juga teman-teman. Kalau di dalam akuarium ini kita agak harus sering mengganti air lah. Yang saya lakukan di sini, apalagi pas umur sebulan kita kan biasanya pakai cacing tuh, dipus pakai cacing. Umur sebulan ini biasanya ikan lagi doyan-doyannya doyan makan, sehingga kita harus memberikan cacing sutra yang banyak dan otomatis kotorannya pun banyak. Nah, biasanya saya mengganti air 2 atau 3 hari sekali teman-teman, tergantung juga dilihat nanti tingkat kejernihannya. Nah, terus untuk media di dalam akuarium ini diusahakan teman-teman menggunakan batu-batu seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena kalau menggunakan batu kerikil seperti ini, jadi si kotoran ikan itu mengendap, tidak bergolak gitu. Kalau diputar sama air, biasanya dia naik airnya ke permukaan, ke sini semua, ke sini kan. Tapi kalau dipakai batu kerikil seperti ini, dia tetap mengendap, walaupun nanti pada akhirnya memang harus dibersihkan juga. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nanti mungkin di kesempatan lain, insya Allah saya akan membuat tutorial cara membersihkan di akuarium tersebut ya, cara membersihkan air di akuarium. Nah, itu kekurangannya seperti itu. Tapi teman-teman, kalau udah sebesar ini kan udah umur 2,5 bulan. Ini saya sudah nggak pakai cacing lagi. Nah, ini agak bersih dia. Jadi saya pakai makanannya bukan cacing lagi, pakai pelet. Kadang-kadang pakai pelet, kadang-kadang juga jentik kalau lagi ada kan. Bahkan bagi teman-teman saya
ada sedikit sharing, saya kadang-kadang pakai ikan mentah, ikan tongkol ya. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana saya memberikan makan pada ikan-ikan ini pakai ikan tongkol mentah ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu baru lah buat teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, setelah sebesar ini saya menguras akuarium itu paling seminggu sekali. Udah enak sebesar ini tuh, seminggu sekali. Jadi yang ini dikuras, besoknya yang sebelah sini kan, sebelah sini. Nah, begitu. Jadi ketika membersihkan itu kita mungkin seling-seling lah. Misalkan kalau ada 24 akuarium tadi kan, ya seling-seling lah kalau kita capek. Oh iya teman-teman, ada yang lupa. Jadi saya menaruh atau memindahkan ikan burayak ya, umur seminggu lah. Nah, dari baskom pemijahan dari soliter biasanya saya tuh kan, saya pindahkan umur seminggu ke sini. Tapi waktu umur seminggu saya belum pakai pompa teman-teman. Karena apa? Karena kalau pakai pompa ya pasti si anakan itu kan masih kecil, berenangnya belum kuat, pasti kesedot. Jadi kapan ketika kita memakai pompa ini? Yaitu ketika umur udah sebulan, udah bisa pakai cacing, baru kita putar pakai ini. Nah, kalau umur burayak masih umur seminggu sampai sebulan, jangan pakai dulu pompa, karena itu rentan sekali, berbahaya teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu aja teman-teman ya. Nanti mungkin ada video lanjutannya, karena memang masih harus dibahas juga, masih banyak yang harus dibahas juga. Nah, kalau ada pertanyaan ya biasa ditulis di kolom komentar. Oke, salam satu kolam. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Semoga videonya bermanfaat. See you in my next video. Bye.